Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini mari kita belajar bagaimana cara melakukan koneksi di port 22 SSH pada Metasploitable. Nah, di sini kita juga akan belajar cara melakukan brute force SSH. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke terminal. Lalu kita ping IP dari Metasploitable-nya. Ping kita cek IP dari Metasploitable-nya. Ini IP-nya 192.168.43.132. Langsung aja. Oke, di sini kita berhasil ping ke IP dari Metasploitable. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan koneksi ke port 22 yang dimiliki oleh mesin Metasploitable kita dengan cara melakukan sudo ssh terus username-nya admin terus IP-nya kita enter, masukkan password kita. Nah, di sini keterangannya itu adalah unable to negotiate with 192.168.43.132 port 22. Nah, di sini artinya itu apa? Kita itu gagal melakukan negosiasi dengan IP ini pada port 22. No matching host key tipe font. Tidak ditemukan host key yang cocok gitu. Server hanya menawarkan SSH RSA. Nah, SSH RSA ini apa? SSH RSA ini adalah versi yang sudah usang dari SSH gitu. Jadi SSH RSA itu tidak aman lagi dan sudah tidak digunakan di SSH versi terbaru yang dimiliki oleh mesin dari Kali Linux yang versi terbaru. Nah, caranya yaitu kita menggunakan opsi ini, strip ohostkey algorithm sama dengan plus SSH RSA. Nah, opsi ini digunakan untuk mengizinkan koneksi ke server lama yang hanya mendukung algoritma kunci SSH RSA yang tidak diaktifkan secara default di versi SSH terbaru. Nah, jadi ketika kita ingin terhubung ke versi SSH RSA yang versi lama, kita menggunakan opsi ini. Kita copy, langsung aja kita pakai di sini. Nah, setelah SSH kita tempelkan kode opsi tersebut. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini disuruh memasukkan password dari username admin pada SSH IP ini gitu. Nah, misalkan kita admin. Nah, masalahnya yang kedua di sini itu kita kan tidak tahu username sama password yang dimiliki oleh mesin tersebut atau layanan SSH yang dimiliki mesin tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah dengan menggunakan Hydra. Kita di sini pakai Hydra min L kapital ya untuk menggunakan word list gitu. Bentar kita cd desktop, lalu kita cd ke Hydra test. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua file word list yaitu path.txt dan username.txt. Nah, langsung aja kita pakai dengan menggunakan Hydra min L kapital, kita pakai username.txt lalu p kapital
terus pass.txt, lalu kita ingin terhubung ke layanan apa, yaitu adalah SSH. Terus kita masukkan IP-nya 192.168.3.132. Nah, di sini ada error ya. Kita coba baca errornya. Nah, kita baca di baris yang terakhir, yaitu adalah error could not connect. Nah, tidak bisa connect ke layanan SSH ini dikarenakan tidak ada metode server hostkey, tidak bisa menggunakan metode hostkey ini gitu. Yang server hanya menawarkan koneksi SSH RSA. Nah, tapi kita itu jangan panik dulu ya, karena error ini. Kita itu bisa menggunakan Metasploit. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa kita tidak menggunakan opsi ini lagi. Ya karena Hydra sendiri, Hydra di versi terbaru ini tidak bisa langsung menambahkan opsi seperti ini. Itu. Nah, mungkin teman-teman itu bisa mendowngrade Hydra-nya itu ke versi yang di bawahnya gitu. Kemungkinan itu masih support terhadap SSH RSA. Nah, tapi kan itu harus melakukan setup ulang lagi ya. Nah, Hydra-nya juga tidak sepowerful yang versi terbaru. Nah, makanya di sini kita itu brute force-nya itu pakai Metasploit aja gitu. Itu di sini kita split terminalnya, lalu kita masuk ke MSF console. Oke, nah di sini kita pakai modul scanner untuk SSH login. Nah, di sini pakai aja use auxiliary scanner SSH login. Oke, lalu di sini kita ketikkan option. Nah, di sini kita bisa tahu apa aja yang perlu kita isi, yaitu yang pertama itu adalah di bagian air host-nya. Jadi kita set air host-nya host 192.168.3.132. Lalu kita pakai user file gitu. Kita kan mau menggunakan ini ya, mana tadi. Nah, kita kan mau menggunakan word list yang kita buat sendiri itu. Nah, kita langsung aja set user file. Nah, kita nyimpennya itu di mana gitu? Di home kali terus desktop terus Hydra test username.txt. Nah, yang terakhir ini adalah nama dari file yang ingin kita pakai untuk melakukan brute force. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita setting yang bagian pass file. Nah, yang ini kita pakai yang menggunakan pass.txt. Kita ganti di sini menjadi pass.txt. Di sini kita ganti juga optionnya menjadi pass file. Oke, nah selanjutnya jika kita itu ingin melihat proses brute force-nya, kita harus mengaktifkan verbose ini menjadi true, yaitu dengan cara set verbose true. Oke, nah yang terakhir itu adalah mengaktifkan stop on suksesnya menjadi true. Kenapa ya? Opsi ini digunakan opsi ini memerintahkan
Metasploit untuk berhenti ketika sudah menemukan kredensial yang valid. Kita set stop on access true. Nah, kita lihat lagi optionnya. Nah, opsi-opsi yang harus kita isi tadi sudah terisi. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, langkah yang terakhir itu adalah melakukan exploit. Nah, di sini Metasploit sudah melakukan starting brute force. Kita tinggal tunggu aja apakah ada kredensial yang valid untuk login ke SSH dengan menggunakan word list username.txt sama pass.txt. Nah, inti dari serangan brute force itu adalah harus sabar. Nah, di sini ketika kredensial yang valid itu berhasil ditemukan, maka akan langsung berhenti. Nah, kalau kita tidak mengaktifkan stop on suksesnya tadi, maka apa itu namanya, proses brute force itu akan terus dilakukan sampai username dan pass.txt ini habis atau dicoba semua. Nah, di sini kan sudah kita sudah menemukan kredensial yang valid, gitu, yaitu adalah di sini. Nah, MSF admin sama MSF admin. Usernya MSF admin sama passwordnya juga MSF admin. Nah, selanjutnya langsung aja kita eksekusi. Nah, langsung aja kita eksekusi SSH admin. Kita pakai opsi SSH RSA. Terus username-nya tadi adalah MSF admin. Terus IP-nya adalah 192.168.43.132. Nah, langsung aja kita enter. Nah, di sini disuruh memasukkan passwordnya. Nah, passwordnya itu adalah MSF admin. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke layanan SSH yang dimiliki oleh Metasploitable. Nah, di sini terlihat ya, last loginnya Senin 25 Agustus. Nah, kalau sudah di sini kita itu bisa melakukan, saya coba perlihatkan. Wah, nggak kelihatan ya. Kita coba if config. Typo, maaf, if config. Nah, di sini kita bisa melakukan if config. Coba kita pwd. Nah, di sini kita itu berada di home/msf admin. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.